آله وأصحابه وذرياته ورسوله وغفور شر الله الأكبر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن قاسم الروزي والإمام العلامة أحمد بن رشيد ولجميع مشايخ الذين في مقبرة سلوكه والذين في مقبرة فتاة كعبد المجيد الشجاني وكعبد المجيد الشجاني وكعبد الحميد الشجاني وذلك سمع عبد الحميد وكعبد الحميد وكعبد عبد الحميد عبد الرحمن بن زيد وكعبد القادر بن أحمد بن مسيدي وجزني بن مستوى وشريف الله كعبد الله وشريف الله وكشري bin nikmat dan guru-guru kita yang telah pernah kita mengambil manfaat dari beliau-beliau. Dan Allah Ta'ala yahdina bimayadihim wa yumituna bimadadihim yawfana berkatihim wa anwari wasrarihim wa ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Untuk seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini ataupun yang menyimak dari rumah masing-masing, khususnya para pengurus ketua DKM dan para pengurus-pengurusnya, penasehat dan pengawasnya, para aparatur daerahnya, RT-RT dan RW-nya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga para donatur-donaturnya Allah berikan rezeki sehat wal afiyah. Apabila ada di antara kita para jamaah kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan sehat sediakanlah keluarga-keluarga kita yang sedang diuji oleh Allah diberikan jalan keluar. Para jemaah-jemaah kita yang diberikan kesulitan di ujian oleh Allah mengalami kesulitan, Allah berikan jalan keluar dengan jalan keluar yang Allah ridhai. Dan apabila jemaah kita memiliki hajat, semoga hajat-hajat mereka yang Allah kabulkan, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, min ahlil ilmi wa tuqah. Anak-anaknya dimanapun mereka berada, Allah jaga imannya, Allah jaga taatnya kepada Rasul dan Allahnya, dan taatnya kepada syariatnya. Dan mereka apabila mengenyam pendidikan, ya Allah mudahkan biaya pendidikan mereka, ya Allah. Ya Allah mudahkan tanggung biaya pendidikan, ya Allah, sampai akhir mereka, ya Allah. Mudahkan mereka meraih cita-citanya, ya Allah, dengan cita-cita yang Kau ridha, ya Allah. Dan jemaah kami, ya Allah, apabila Engkau kami panggil, ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah, berkah dari majlis ilmu, berkah dari solat berjamaah maghrib ini, ya Allah, berkah dari silaturahim ini, ya Allah, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah Al-Khuswa Dzikri Ketua DKM Masjid Darussalam, semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah
kita kenal. Zakat mal sudah kita selesai, zakat fitrah juga kita sebagian, ya hampir semuanya sudah selesai kemarin. Kemudian zakat fitrah ini wajib menurut kesepakatan ulama. Namun ada waktu pembayaran zakat fitrah itu setidaknya ada 5. Yang pertama adalah wajib. Nah, wajib ini seperti halnya kita bahas kemarin, orang yang memiliki kewajiban zakat fitrah dengan menjumpai sebagian waktu Ramadan, akhir daripada Ramadan, kemudian mereka menjumpai juga sebagian Syawal. Berarti asal di akhir Ramadan menjumpai, di malam Syawal juga menjumpai. Maka orang yang memiliki sifat-sifat yang diwajibkan untuk membayar zakat, maka kalau sudah menjumpai akhir daripada Ramadan, malam daripada Ramadan, maka dia wajib untuk membayar zakat. Ada juga waktu fadilah. Ini jarang dipraktekkan kalau waktu fadilah itu. Kenapa jarang waktu fadilah ini? Karena ini hari pertama bulan Syawal, mulai terbitnya fajar shiddiq hingga pelaksanaan sholat Id. Biasanya kita masjid-masjid sudah mengumpulkan zakat dari 10 terakhir Ramadan, biasanya diserahkan maksimal itu malam Syawal, malam takbir. Ya, nggak ada kan yang diserahkan pagi, karena kalau diserahkan pagi kan mepet dengan melaksanakan sholat Id. Sebenarnya karena waktu fadilah itu mulai terbitnya matahari sampai terlaksananya sholat. Karena memang yang harus dibagikan zakat itu kan banyak, bukan hanya 10 orang tinggal panggil. Kalau kemarin berapa orang? Kemarin Ramadan berapa orang yang menerima zakat dari 500, 1000, 500 lebih penerimanya? Enggak, maksudnya pembagian. Artinya kalau lebih dari 100 ada kesulitan. Walaupun kita ingin mendapatkan waktu fadilah, ada kesulitan. Karena kadang memang zakat itu tidak hanya mencakup pada blok A saja kan, blok D saja, tapi mungkin ada di luar yang perlu diberikan manfaat daripada zakat itu. Kemudian ada yang disebut dengan waktu jawas. Ya, kalau memang seumpamanya, oh Ustaz, kita akan rancang mulai terbit matahari, kita data, tapi kita sudah suplai setelah terbit matahari dengan kami konsep begini-begini, ya monggo, agar mengejar waktu fadilah. Tapi sepertinya memang sedikit susah, karena waktu sholat Idul Adha, Idul Fitri biasanya jam 7. Ada sedikit kesulitan. Antara setelah subuh, biasanya setelah subuh ini kan jam 5 itu sudah selesai. Itu sudah kilat Ustadz yang mengimam ini dengan zikirnya. Setelah itu dari jam 5 sampai jam 7 harus menyelesaikan pembagian zakat. Itu adalah waktu fadilah. Ya monggo gantian seumpamanya di konsep agar memberi di waktu itu cuma 100, didata jauh-jauh hari, tapi pemberiannya banyak, lebih 100, 93, hampir 200. Alhamdulillah. Kemudian ada waktu jawas. Waktu jawas itu
sejak awal Ramadan jenengan bayar, mulai masuk Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Kalau mal itu kan hitungannya 1 tahun kan, ini. Jadi ketika masuk Ramadan bayar zakat boleh ber 2 hari waktu jawas. Ada waktu makruh. Kalau waktu makruh itu menunda pembayaran zakat hingga sesudah melaksanakan sholat Id sampai terbenamnya matahari. Jadi pembayaran zakat yang panjenengan lakukan melewati. Coba kan biasanya kalau di sini sudah melalui telepon akad, zakatnya saya kirim ya, zakatnya kan biasanya pulang kampung. Sudah ada ijab kabul setelah Idul Fitri, sebelum Idul Fitri. Kalau sudah melewati Idul Fitri, zakat itu belum diberikan, belum ada yang menerima, makruh sampai sebelum terbenamnya matahari. Ada waktu haram. Tadi makruh, wajib sudah, kalau sudah masuk bulan, masuk Syawal itu sudah wajib. Setelah terbit matahari afdal, melewati daripada mulai dari Ramadan awal itu jawaz, melewati terbit matahari sampai sholat Id itu afdal, melewati sholat Id itu hukumnya makruh sampai sebelum terbenamnya matahari. Ada waktu haram, menunda pembayaran zakat sampai melewati hari pertama, terbenamnya matahari pertama di bulan Syawal. Haram membayar zakatnya wajib, tapi juga ada potensi dosa karena menunda pembayaran zakat. Kalau sumpahnya mengakhirkan karena udzur, seperti hartanya belum hadir atau tidak menemukan orang yang berhak menerima zakat hingga melewati hari pertama, ya enggak masalah. Artinya jenengan sudah mencari kemana-mana, tidak menemukan orang yang dapat menerima zakat, atau jenengan sudah janjian, atau nunggu orang menerimanya, dia masih sholat, dia itu tidak masalah. Kemudian siapakah yang wajib membayar zakat? Yang wajib setiap membayar zakat yang pasti adalah Islam merdeka, yang memiliki makanan pokok sehari semalam pada saat hari raya, baik laki-laki ataupun perempuan, baik kecil ataupun besar, semua wajib membayar zakat. Yang membayar zakat adalah orang yang memiliki wajib memberikan nafkah kepadanya. Malah kalau di dalam kitab Al-Qarim kita kaji, malam harinya ada kelebihan, hari hanya paling kelebihan, walaupun hanya setengah sok, bayar setengahnya. Kalau seumpamanya tidak memiliki penuh. Kemudian apa saja yang dikeluarkan dalam zakat fitrah? Jagung, beras, gandum merah, kacang tanah, kedelai, pokoknya yang bisa memberikan kekuatan kemudian bisa ditimbun lama, itu bisa untuk dibayarkan zakat. Kemudian tidak sah bagi ayah yang membayarkan zakat fitrah anaknya yang sudah baligh, yang sudah tidak wajib dia nafkahi, kecuali dengan izin anaknya. Dengan biasanya orang tua itu kan melihat anak itu, Pak, walaupun dia sudah mampu karena sudah biasa membayarkan ya, sekalianlah dengan anak dan cucu di seberang sana. Begitu. Itu tidak sah.
kecuali atas izin daripada anaknya. Nah, saya bayar sekalian dengan bapak ya. Iya Pak, maka boleh. Kalau tidak ada izin untuk membayarkan zakat anaknya yang sudah tidak wajib dia nafkahi, sudah balik dia, sudah bisa mencari uang sendiri, maka ketika membayarkan zakat kepadanya wajib dengan memberi meminta izin daripada anak tersebut, baik itulah anak laki-laki maupun perempuan. Begitu juga istri atau orang yang wajib dinafkahi, maka tidak disyaratkan harus memberi izin ketika ayah mengeluarkan zakat kepada mereka. Anak istri tak perlu izin kalau kepada istri. Kenapa? Karena istri sudah merupakan wajib dikeluarkan zakat daripada dia. Baik, kita langsung kepada pembahasan. Itu hanya flashback kembali. Ada mungkin beberapa kemarin yang tidak saya sampaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudfa'uz zakatu ila al-asnaf as-samaniyati alladhi dzakarahu Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Dan dibayarkan zakat itu kepada 8 bagian yang memang dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa? Wa fi qawli ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masaqini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Ini surah At-Taubah ayat 60. Sudah ditentukan Pak siapa yang wajib menerima zakat. Yang pertama siapa? Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, wal masakin, orang yang miskin, orang kategori miskin, wal amilin, orang yang termasuk pada amil, wal mu'allafati qulubuhum, juga para mu'allaf yang dibujuk hatinya, yang ingin dilunakkan hatinya, wa fir riqab, dan di dalam budak, wal gharimin, orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, dan orang yang berada di dalam perjuangan di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan juga ibnis sabil, orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, gharib, sabil, ibnis sabil. Ada 8. Alhamdulillah. Ila akhirih huwa dhahirun ghaniyun 'anil sarhi. Ayat ini sudah jelas, tidak perlu lagi dijelaskan. Illa ma'rifatal asnafil madhkurati, kecuali mengetahui dari asnaf bagian-bagian yang telah disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Artinya tidak perlu kita jelaskan panjang lebar lagi. 8 asnaf ini sudah jelas dalam Al-Quran. Tinggal kita bahas siapa sih sebenarnya fakir, sebenarnya miskin itu siapa. Fal faqiru fi zakati, adapun fakir di dalam zakat, bab zakat walladzi la malahu wa la kasba yaqau mawqi'an min hajatihi. Yang disebut dengan fakir, orang yang tidak memiliki harta
tidak memiliki kerjaan yang bisa mencukupi daripada hajatnya. Kalau jenengan punya pekerjaan, punya pendapatan, nggak masuk fakir. Tapi kalau panjenengan tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan yang bisa menutupi pada hajat kebutuhan panjenengan, masuk fakir. Perlu berhak menerima zakat. Kalau dalam kitab lain lebih spesifiknya begini, atau mereka memiliki harta, memiliki kerjaan, tapi untuk membiayai kehidupannya seumpamanya kurang dari 50%. Seumpamanya panjenengan kebutuhannya 100.000, ternyata panjenengan hanya mencukupi dari kerjaannya hanya 40.000 atau 30.000 atau hanya 20.000. Kalau 20.000 hasil gaji panjenengan di tempat kerja dalam sehari masih kurang 80.000 untuk membiayai kebutuhan panjenengan dalam sehari, maka itu termasuk fakir. Kebutuhannya 100.000, ternyata kurang dari 50.000 pendapatannya. Kemudian ada juga di dalam akad awaya fakir, amal fakirul awaya fa ma la naqda biyadihi. Dan dalam awaya itu fakir tidak sebutannya, tapi dia fakir itu tidak berarti dia tidak miskin atau fakir, tidak. Dia hanya tidak megang uang berharga saja. Dia punya rumahnya sudah ditaksir tapi masih belum dibayar. Di dalam arwaya, akad arwaya itu juga disebut fakir. Sebenarnya kaya orang ini, punya sawit tapi sawitnya belum dibeli, ya seperti itu, belum megang uang, maka dia juga disebut dengan fakir dalam akad arwaya di belakang. Tapi kalau di dalam zakat yang disebut dengan fakir, tidak memiliki kerjaan, tidak memiliki harta yang kemudian tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, itu fakir. Atau memiliki harta tapi kurang dari 50% untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian wal miskin, siapa orang miskin itu? Man qadara ala malin aw kasbin yaqulu minhuma mawqi'a min kifayatihi. Jadi orang yang mampu mencari harta, mencari mendatangkan kerja, tapi dari tiap-tiap harta dan kerjaannya itu hampir mencukupi semua kebutuhannya. Artinya tidak semua kebutuhannya itu tercukupi, hanya hampir saja terpenuhi. Wala yakfi, dan tidak mencukupi 100% dalam kebutuhan itu. Kaman yahtaju ila asrati darahima wa indahu sab'atun. Seperti orang memerlukan biaya hidup 10 dirham, tapi dia hanya memiliki 7 dirham. Berarti kurang berapa, Pak? Kurang? Dia butuh 10, tapi yang dipegang hanya 7. Berarti kurang berapa? Kurang 3. Makanya orang yang memiliki harta, memiliki kerjaan, tapi tidak 100%, lebih dari 50% dari kebutuhannya. Seumpamanya butuh 100.000, jenengan punya 60 dalam sehari, 70, tapi tidak bisa dapat 100.000, maka jenengan wajib, wajib diberikan zakat oleh amin, oleh mustahik, oleh muzaki, oleh orang-orang yang wajib memberikan zakat. Ya tinggal
miskin atau fakir atau kaya. Nah, itu bisa dilihat dari pekerjaannya, dilihat daripada hasil daripada pekerjaan tadi. Terus wal amilu, amil, siapa amil itu? Man istakmalahul imamu, wal amilu man istakmalahul imamu ala akhdhi sadaqati wa daf'iha li mustahaqqiha. Amil itu adalah orang yang ditugaskan imam, pemimpin, untuk mengambil zakat, kemudian memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak memberikan zakat, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Harus ada penunjukan daripada imam. Kemarin kita sudah juga bahas beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah Brobi juga menyertakan surat daripada RW ya. Kalau kemarin saya tingkatkan lagi, kita menyertakan yang memang sudah berbadan hukum. Kemarin itu ada beberapa masjid yang memang kami bukan hanya dari RW saja, tapi ada dari salah satu ormas, kami mintakan juga untuk ke masjid itu. Jadi double dia, dari RW dapat, dari menjadi perwakilan. Ini tidak perlu setor kepada beliau, hanya sebagai data bahwa dia di masjidnya menjadi perwakilan. Contohnya Lazisnu lah, itu jadi dikeluarkan dari Lazisnu sebagai perwakilan di daerah-daerah kami. Beberapa tempat di masjid di Griasri kita berikan, sampai Asawa itu kita keluarkan kemarin. Di sini sudah saya tawarkan sebenarnya, cuma sudah mengambil dari RW kayaknya tanda tangan. Itu artinya sebenarnya sudah cukup dari pemimpin, tapi kita kalau sudah ada yang lebih ini sudah lengkap dari pemerintah kan, badan hukumnya, tidak apa-apa. Terus wal mu'allafatu qulubuhum, yang keberapa ini? Mu'allaf, yang keempat sudah. Wal mu'allafatu qulubuhum, dan mu'allaf wa hum arba'atu aqsamin. Mu'allaf ini sebenarnya ada 4. Cuma di dalam kitab kita cuma 1 yang disebutkan. Ada 4 bagian di dalam mu'allaf yang ingin kita lunakkan hatinya. Mu'allaf ini, ahaduha mu'allafatul muslimin, salah satunya adalah mu'allaf dari golongan muslim. Wa hum man aslama wa niyatuhu dha'ifah, orang yang baru masuk Islam tapi niatnya sangat lemah sekali, keislamannya masih lemah sekali, baru masuk Islam, antara mau belajar Islam masih lemah. Wa niyatuhu dha'ifatun fil Islam fa yata'allafu bidaf'i zakati lahu, akan tetapi dia akan fayata'allafu bidaf'i zakati lahu, maka akan menjadi lunak, menjadi simpatik, menjadi lebih semangat lagi ketika diberikan zakat. Maka boleh mu'allaf ini diberikan zakat. Artinya dia kan baru Islam, ternyata ada perhatian dari amil zakat, sehingga menumbuhkan Islam begini, ternyata perhatian kepada kita. Wa baqiyatul aqsami madhkurun fil mabsutati, dan di dalam sisa bagian yang lain dibahas di kitab yang lebih besar lagi. Ada 3 lagi yang tidak dibahas dalam kitab ini. Di antaranya adalah yang pertama, kita tadi orang yang baru masuk Islam niatnya masih lemah, maka apabila potensi dengan diberikan zakat, kemudian niat untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi, dia lebih semangat, maka berikan zakat kepada mu'allaf ini.
Kemudian yang kedua adalah tokoh di kalangan kaumnya. Ini non muslim. Jadi ada tokoh di kalangan kaumnya, ketika diberikan zakat diharapkan bisa menarik orang-orang yang berada di sekitarnya ini masuk dalam Islam. Ada tokoh terkenal, ini kalau diberikan zakat ini kayaknya banyak yang masuk Islam nanti. Kasih zakat. Atau orang Islam yang memerangi dan menakut-nakuti orang yang tidak mau menunaikan zakat, sehingga mau menyerahkan zakatnya kepada imam. Itu juga bisa dia dibayarkan zakat. Ada orang berani dia bayar zakatnya, sehingga dia tunduk kepada imam bayar zakat. Boleh dia diberikan. Yang keempat, orang yang memerangi temannya sendiri dari golongan orang kafir atau pemberontak, jika memberikan zakat pada dia mudah untuk diberikan diketimbang kita mengirim pasukan. Artinya ada orang di dalam musuh kita, kalau kita berikan harta dia, kita tidak perlu mengirim pasukan untuk menyerang mereka, maka cukupkan kita bayar zakat biar tidak terjadi peperangan. Itu boleh diambil dari harta zakat. Itu di dalam kitab yang lain, dalam kitab Taqrirus Sunnah. Terus wa fir riqab, wa humul mukatabuna kitabatan sahihatan. Yang ke berapa ini kita berkata? Kelima, budak mukatab. Budak mukatab ini adalah budak yang membuat perjanjian dengan tuannya dengan menyicil membayar harta. Ketika lunas dia merdeka, maka bisa diberikan zakat untuk bisa membayar cicilan ini, melunasi dirinya agar merdeka, bisa diambil dari zakat. Namanya budak mukatab. Amal mukatabu kitabatan fasidatan, kalau sudah akad kitabahnya rusak ya tidak perlu. Artinya sudah tidak melakukan akad mukatab, sudah tidak melakukan akad membayar tempo kepada tuannya untuk dia merdeka. Kalau sudah tidak melakukan akad ya nggak usah dibayar. Dan alhamdulillah hari ini tidak ada perbudakan itu, dan insya Allah tidak ada yang menerima di dalam pemberian zakat kepada orang-orang riqab, budak, karena memang tidak ada di zaman sekarang. Terus fala yuta min syamil mukatabin, maka tidak perlu dia membayar zakat, diberikan bayaran zakat dari bagian mukatab. Terus wal warimu, warim, orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang ini ada salah satu aksamin, ada 3 bagian. Siapa saja 3 bagian ini? Alhamdulillah. Maaf Kak, saya kurang ini. Mungkin karena malam pulang malam terus. Kurang sehat. Wal warimu, orang yang punya hutang, ada salah satu aksamin. Orang yang punya hutang ini terbagi atas 3 bagian. Ahaduha man istadana dainan litaskina fitnah. Jadi orang yang mengambil hutang untuk menghilangkan fitnah baina ta'ifatain, di antara 2 kelompok. Jadi ada 2 kelompok yang sedang berperang, kemudian ada yang mengambil hutang untuk bisa mendamaikan keduanya ini. Jadi ada orang yang berhutang untuk meredam fitnah di antara 2 golongan dalam masalah
fi qatilin, di dalam peperangan, di dalam masalah pembunuhan. Di dalam masalah pembunuhan ini lam yadhhar qatiluhu, tidak jelas siapa pembunuhnya. Ada dua kafilah, ada dua blok D sama blok apa, kemudian melakukan peperangan atau pembunuhan dan tidak tahu siapa pembunuhnya, hanya dengan salah satu membayar uang, dan uang itu mungkin mengambil dari hutang, maka sehingga ini menjadi hilang fitnah ini, menjadi damai. Nah, maka orang yang berhutang tadi boleh untuk diambilkan daripada zakat. Fatahammala dinan bisababi dzalika. Kemudian orang yang tadi itu mengambil hutang untuk bisa meredam fitnah-fitnah, karena tidak tahu siapa yang membunuh ini, untuk menghilangkan fitnah uang ini sebagai ganti seumpamanya. Nah, orang yang berhutang karena mendamaikan dua kelompok ini Pak, boleh menerima zakat. Untuk membayar zakatnya ini, untuk membayar hutangnya ini diambil dari harta zakat. Fayuqadinuhu min sahmil gharimin, maka dilunasi hutang dari bagian orang-orang yang memiliki hutang. Wa baqiyatu aqsamil gharimin fil mabsutati, dan di dalam pembahasan lain yang dua, berarti karena ada tiga pembagian gharim itu, orang yang punya hutang. Dua lainnya dibahas di dalam kitab yang lain. Malah ada yang 4 di dalam kitab yang lain. Jadi sebenarnya pertama itu orang yang disebut dengan gharim, orang yang memiliki hutang yang mestinya bukan hutang karena maksiat. Hutang bukan karena maksiat, bukan karena main slot, bukan karena judi dan sebagainya. Siapakah orang-orang yang ada 4 sebenarnya kalau dalam kitab Fathul Syadidah. Kalau dalam kita 3 bagian, hanya 1 yang disebutkan. Yang pertama adalah orang yang hutang untuk menghentikan ketegangan di antara dua kelompok, yang seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, orang yang menghentikan kedua ketegangan di dua kelompok ini boleh hutangnya ini dilunasi diambil dari zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang disebut dengan gharimin? Orang yang hutang karena untuk menjamu tamu, membangun masjid atau yang lainnya dari bentuk-bentuk kemaslahatan umum, dia hutang. Masjid itu bangunlah saya Pak. Dia hutang di luar dan bawah itu. Ketua DKM yang hutang untuk bangun masjid. Ayo seumpamanya. Atau bentuk-bentuk kemaslahatan umum. Nah, orang ini berhak menerima zakat meskipun dia kaya. Selama kekayaannya ini bukan berupa emas, bukan berupa perak, bukan berupa uang, ya hanya banyak tanahnya saja, tidak punya perak, tidak punya emas, tidak punya uang, walaupun dia kaya. Orang yang menjamu tamu, berhutang, kemudian membangun masjid atau kemaslahatan yang lain berhutang. Kayaknya Ustaz, kita mau bangun masjid mau hutang aja ya, itu monggo. Zakatnya bisa cukupi enggak? Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang hutang untuk kebutuhan biaya hidupnya atau keluarganya. Orang yang berhutang karena ingin memberikan apa-apa kekurangan dalam sehari-harinya, perlu diperhatikan dari seperti ini, Pak. Yang ke berapa, Pak? Orang yang menanggung hutang orang lain. Udah hutang dia itu saya yang tanggung, sumpah. Nah, orang semacam ini berhak menerima zakat jika hutangnya telah jatuh tempo. Kenapa? Termasuk orang miskin. Begitu pula juga orang yang ditanggungnya. Karena kalau dia nanggung hutang orang lain, kalau mampu kan pasti dibayar, enggak ikut hutang juga. Udah, ini
pemberaninya luar biasa. Udah nggak punya uang masih nanggung hutang orang lain. Pemberani ada. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan rezekinya dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah perkara yang mulia, insyaallah. Bismillah. Ya, lagi sampai ke gharim ya. Setelah gharim cuma gharim ini sudah kita sebutkan tadi, apabila memang belum dibayarkan. Tapi kalau sudah dibayarkan, sama orang yang berhutang ini tidak perlu lagi mengambil harta daripada harta zakat. Jadi kalau sudah terbayar duluan, contohnya dari pertama dia ngambil hutang untuk mendamaikan orang, atau dia ngambil hutang untuk membiayai keluarganya, menafkahi keluarganya, ini kan seharusnya hutang yang yang terbebani dengan hutang itu seharusnya diambil untuk melunasinya dari harta zakat. Ya, tapi ternyata dia sudah bayar duluan karena Allah berikan rezeki, tidak perlu lagi diambilkan. Tidak perlu kalau sudah dilunasi. Terus apa lagi? Wa masabilullahi, adapun sabilillah, fahum al-ghuzatu alladziina la zahma lahum fi diwanil murtaziqah bal hum mutatawwid bil jihad. Jadi yang kesekian kalinya adalah fi sabilillah, dalam fisabilillah. Mengkaki saya terbang terus. Yang tinggi saja. Ya. Fisabilillah. Siapa fisabilillah? Adalah mereka yang tidak mendapatkan bagian. Pada mereka adalah tentara, orang yang ikut perang, yang tidak mendapatkan bagian yang dicatat, mendapatkan gaji, tapi dia mampu dengan semangat untuk melaksanakan peperangan, berjihad di dalam jalan Allah, maka dia masuk pada fisabilillah. Jadi yang disebut dengan fisabilillah mereka yang betul-betul berperang, Pak. Kemudian banyak fisabilillah itu diberikan kepada ustaz, diberikan kepada PAU dan sebagainya. Apa masuk? Tidak masuk kalau ikut keterangan ini. Karena memang harus ikut perang di jalan Allah. Tapi kemudian ada Imam Kufal mengatakan fisabilillah itu bukan hanya itu. Sabilul khair, orang yang bisa mendatangkan kebaikan. Sampai buat gorong-gorong saja disebut dengan sabilillah. Nah, kemudian masuklah ustaz, masuklah pak ustaz dan sebagainya. Aduh, ini saya di masjid mana-mana saya bilang, Pak, saya tidak menerima zakat dan tidak selalu Ustaz Husni pertama kali datang, awal-awal masih Pak Ustaz Triyono kalau nggak salah itu. Ini Pak Ustaz, nah ini apa? Bukankah ini zakat sudah saya bilang kita tidak menerima sesuai dengan yang diajarkan Pak Ustaz? Saya diam. Iya. Saya mengajarkan bahwa di antara fisabilillah itu ada sabilul khair yang kemudian ada ustaz di dalamnya karena mengajar. Aduh. Diterima enggak? Ini kalau nggak diterima, nggak masuk ke dalam ilmu yang bermanfaat, yang mengamalkan ilmunya. Ternyata di sini dipakai semua. Di masjid-masjid tempat kita mengajar fikih itu tidak ada satupun
Mungkin mereka menggunakan fisabilillah juga di dalam sebelumnya, tapi tidak ada yang ngantar ke rumah, Pak. Cuma di Blok D yang kemudian ngantar. Makanya kalau Ustaz itu ngantarnya hadiah saja. Hadiah. Tapi di sini hadiahnya ngasih, zakatnya ngasih. Sama. Berkawin apa-apa. Amin. Kemudian wa ibn sabil, wa amma ibn sabil, kemudian saya bahwa man yansi'u syafaran min baladi zakati aw yakunu mujtazan di baladi wa yustaratu fihi al-hajatu wa adil al-ma'siyah. Kemudian ibn sabil adalah orang yang melakukan perjalanan di daerah yang sedang memproses zakat atau melewatkannya, melewati zakat atau melewati tempat negara yang sedang mengumpulkan zakat. Ibnu Sabil ini adalah orang yang melakukan perjalanan ini. Kemudian seumpamanya bekal tidak ada, maka boleh diberikan kepada orang yang musafir ini dengan syarat tidak melakukan perjalanan maksiyah. Kalau melakukan perjalanan semuanya lewat ada orang keborongan, kayak driver online. Menjawab ketika kehabisan bensin, kebetulan mengumpulkan zakat kasih. Kalau mau menerima, karena kan nggak mau. Pak, alhamdulillah saya mau bayar zakat saja, Ustaz. Takutnya seperti itu. Insya Allah driver kita begitu, Insya Allah. Amin Allahumma. Ini sudah isya belum? Kita langsung kepada ini. Lanjut kita wala yuntasaru ala aqalli man salasati min kulli sinfin illa al-amil. Jadi tidak boleh diringkas menyeqai zakat ala aqalli min salasati min kulli sinfin. Tidak boleh diringkas di dalam memberikan zakat atas sedikitnya dari 3 golongan dari tiap-tiap min asnaf samaniyah dari 8 ini illa al-amil kecuali amil. Dari 8 golongan ini tidak boleh kurang dari 3. Fakirnya 3, terus miskinnya 3, gariminnya 3, terus begitu sampai 8. Malah kalau di dalamnya ngasih pemerintah, itu harus hukum meratakan pembagian zakat itu wajib. 8 asnaf itu harus ada. Tidak boleh diambil sedikit-sedikit. Ambil 1, dicukupkan kepada miskin saja, tidak bisa. Kecuali memang tidak ada ya, kecuali memang tidak ada. Tapi kalau memang ada 8 itu harus cari. Kecuali ambil boleh disingkat. Ambilnya 5 cuma dikasih 1 boleh. Artinya yang 4 nggak mau nggak apa-apa. Ya kalau mau semua ya ambil. Karena seperti itu. Hanya di dalam patokan hukum. Nggak boleh 8 ini kemudian hanya diringkas 1, tidak boleh. Fa in yajuzu ayyakuna wahidan ila surabil hajatu fa yusrafa al-islaini bi kulli sunfin ghairi manisalisi aqalla mutamawwili. Kalau sumpahnya terlanjur hanya memberikan 2 saja dari 8 asnaf hanya memberikan 2. Maksudnya 2 bagian. Namanya fakir dan miskin berarti kan hanya 2 bagian dari 8 asnaf. Kan ini butuh 1 lagi. Entah yang 3 ini kan minimal 3 kalau dalam kitab yang kita pelajari. Walaupun ini menjadi perbedaan banyak ulama, ada yang mengatakan 1 itu sudah. Ini kalau bisa memang minimal 3, cari 3. Tapi kalau di sini kan sudah 3 kayaknya ya, fakir, miskin, hamil, sudah 3. Komplit, lengkap dengan garis. Orang utang di data. Terus kalau seumpamanya terlanjur hanya ngasih 2, maka wajib dia mengganti yang ketiga. Orang yang memberi itu, orang yang penitiannya iya, pemberinya iya wajib mengganti kepada yang ketiga walaupun sedikit tapi bernilai. Wakil ada yang mengatakan juga ia orang melakukan sulusu, memberikan sepertiganya saja kepada pihak yang ketiga, entah wali, entah itu fisabilillah, entah apa ya, pokoknya ada 3 kelompok yang diberikan haknya
silahkan milih saja dari 8 itu ambil 3. 3. Wa khamsatun la yajuzu dafuha, ada 5 orang yang tidak boleh menerima zakat, zakati. Ilaihim, pertama adalah al-waliyu bimalin aw kasbin, orang yang memiliki kekayaan baik harta ataupun kerjaan. Artinya dari kerjaannya dia sudah tercukupi, dari hartanya dia tercukupi. Ada anak yatim itu 8 asnaf ini kan tidak ada anak yatim. Ya. Jangan sampai dengan salah memberikan. Yatim itu tidak boleh, Pak. Ada kategori lain yatim itu. Jadi kalau pembayaran zakat nggak usah yatim itu diberikan. Kalau yatimnya kaya, kalau yatimnya miskin, bukan karena yatim yang diberikan, tapi karena dia masuk kepada fakir atau miskin, bukan karena yatimnya. Jadi harus nggak ada kategori di dalam 8 asnaf itu yatim, janda, nggak ada. Tapi kalau dia janda, kemudian dia kaya, ya nggak boleh. Tapi kalau dia janda kemudian tidak pilih harta, ya bukan karena jandanya, Pak. Dia janda sedikit. Enggak, maksudnya janda tersebut masuk kepada kaum doa fakir dan miskin. Terus wal abdu, budak nggak boleh. Wa banu Hasyim, dan Bani Hasyim, keturunan Bani Hasyim ini tidak boleh. Dari Siti, dari Rasulullah, dari Bani Hasyim berarti dari sifat Fatimah, Aminah, Siti Aminah. Terus kemudian Banu Muthalib, dari Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah, punya anak namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, keturunan ini kemudian disebut dengan habaib. Nggak boleh, Pak, diberikan zakat sama panjenengan. Sawa'un muni'u haqqahum min khumsil khumsi awla wa kadha. Ukhum la yuzdaku zakat ila yuzdiku minhum akhudhu sadaqat tawwa 'ala al-mashhur. Sampai kepada budaknya saja tidak boleh diberikan. Artinya budak yang dimerdekakan oleh 2 bani ini tidak boleh diberikan zakat. Tapi mereka ini boleh, Bani Hasyim, ketika sedekah sunnah, ketika hadiah boleh panjenengan memberikannya. Kemudian yang tidak boleh lagi adalah wal kafir, orang kafir. Orang kafir ini tidak boleh. Wa fi batin wa la tasulil kafirin. Dan juga di dalam keterangan yang ini redaksi lain, tidak sah bagi orang kafir untuk menerima zakat. Jadi zakat itu bukan sedekah biasa, ya, bukan kayak kemarin Idul Adha potong kambing begitu, tidak, kurban, tidak. Ini ada peruntukannya hanya 8. Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'u zakat. Jadi orang yang wajib bayarkan zakat, kemudian orang yang dia nafkahi yang kemudian wajib dia bayar zakat, tidak boleh dia menerima zakat. Contohnya jenengan punya anaknya wajib panjenengan nafkahi, itu tidak boleh panjenengan berikan zakat. Dengan alasan apa? Nah, ilaihi bismil fuqara wal masakin, dengan alasan dia masih fakir, dia miskin. Anak saya miskin, anak saya fakir, dibayar kepada anaknya sendiri. Enak. Nggak boleh. Tapi wa yajuzu dafuha ilaihi bismi kaunihim wa zatun wa gharimin masalah. Tapi boleh wa zatan wa gharimin masalah. Tapi boleh atas nama menjadi tentara atau karena punya banyak hutang. Jadi dia itu sukanya banyak hutang, walaupun dia wajib dinafkahi panjenengan, boleh diambil zakat panjenengan. Biasanya ini semua yang kita bahas adalah zakat mal. Karena zakat fitrah biasanya lebih fokus kepada fakir dan miskin. Kalau zakat mal kan memang banyak. Nah, insyaallah semoga mahasiswa yang ada di sini tidak hanya mencakup kepada fitrah zakat badan, tapi juga semoga Allah kembangkan bisa
mulai di RT 1 sampai RT 8 lanjut ke RT berikutnya bisa mengumpulkan zakat mal sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi untuk umat. Cukup sekian. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.